Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 103060010. Oke guys, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra SSH MH MIP MAP. Check it out ya guys, tonton sampai habis. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut ini dia. Saya akan munculkan PPT-nya. Oke guys, bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke guys, agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Kepribadian ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Oke, kita lanjut ke bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pasti semua orang tahu ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan atau gagasan-gagasan atau ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya yang bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, dan keagamaan. Lanjut lagi ke bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara itu bisa disebut integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Oke guys, sekarang ke bab 5 memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Latar belakang sejarah kelahiran konsep real state atau rule of law sangat dipengaruhi oleh liberalisme dan individualisme yang kebanyakan dianut oleh negara-negara barat. Namun cita-cita yang terkandung di dalamnya yaitu menginginkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang merupakan ide universal dan merupakan milik umat manusia kapan dan dimanapun berada. Konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dari bab 1 sampai bab 5 memiliki makna yang kuat dan memiliki pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh kita semua sebagai pedoman hidup. Nah, sekarang kita masuk ke bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, dengan demikian, wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari nilai-nilai cinta tanah air dengan segala aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara. Bab terakhir, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional
merupakan kondisi dinamis yang harus mewujudkan oleh suatu negara dan harus dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergi dengan aspek-aspek kehidupan bangsa yang lain. Pemikiran konseptual tentang ketahanan negara ini didasarkan atas konsep geostrategis, yaitu konsep yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografis Indonesia yang disebut dengan konsepsi ketahanan nasional. Satu kata, merdeka. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan belulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata, merdeka. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Detik ini, Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayangkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata, merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran. Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenajahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata, merdeka.